Di malam berikutnya, Reze berlarian sambil menarik Denji di sekitar lokasi festival sesuai dengan rencana kemarin malam. Lampu warna-warni serta riuhnya para pengunjung membuat suasana benar-benar menyenangkan. Keduanya mampir ke sana kemari dan terlihat sangat menikmati suasana malam. Reze tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya, sementara si Denji hanya mengikutinya saja dari belakang. Keduanya pun berhenti di puncak bukit dekat festival. Reze berkata bahwa lokasi ini adalah tempat terbaik dan paling jelas untuk menyaksikan kembang api. Gadis itu kembali prihatin dengan kondisi Denji. Menurut Reze, Denji memiliki situasi yang aneh. Padahal usianya masih 16 tahun, tapi tidak boleh sekolah dan malah disuruh membasmi iblis. Oleh karena itulah, Reze ingin mengajak Denji kabur dari pekerjaannya. Reze memiliki kenalan orang penting untuk menghindari Biro Keamanan Publik. Walau tidak janji bisa secepatnya, setidaknya suatu hari nanti Reze berharap bisa bersekolah bersama Denji. Reze melakukan semua ini karena dia sangat menyukai Denji. Tapi hal ini justru membuat Denji bimbang. Sesungguhnya pemuda itu juga menyukai Reze. Namun belakangan ini Denji diakui oleh tempatnya bekerja. Dia bisa pergi jauh tanpa diawasi. Perlahan Denji mulai memahami tentang bagaimana caranya adaptasi dan berinteraksi dengan rekan kerjanya. Setidaknya Denji yang sekarang sudah memiliki tujuan hidup yang jelas. Pemuda itu berharap bisa selalu mengunjungi Reze di tempat kerjanya sambil patroli. Reze nampak sedih karena Denji telah menolaknya. Sesaat kemudian kembang api nampak menyala terang hingga membuat langit benar-benar gemerlap. Detik itu juga Reze mencium Denji. Tapi bukannya senang, Denji malah kesakitan dan darahnya muncrat kemana-mana. Ternyata Reze menggigit dan memotong lidah Denji dengan begitu sadis. Gadis cantik yang sebelumnya ramah dan menyenangkan itu, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang psikopat gila. Tentu saja Denji berusaha kabur dan menarik tali gergaji di dadanya. Namun itu tidak bisa dilakukan, karena Reze memotong tangannya dengan sebilah pisau. Ketika Reze hendak mengambil jantungnya Denji, tanpa diduga Bim melesat dan menyelamatkan Denji. Bim sangat kesal pada dirinya sendiri, karena dia tidak menyadari ancaman mengerikan ini sejak awal. Dari aromanya, Bim mengetahui kalau Reze sebenarnya adalah iblis bom. Iblis hiu itu terus berlari kencang sambil menggendong Denji. Tanpa basa-basi, Reze menarik sebuah tuas di lehernya. Tuas itu merupakan trigger yang langsung mengubahnya menjadi iblis bom. Dalam sekejap mata, Reze berhasil menyusul dan hampir meledakkan Bim. Reze berkata kalau Bim akan melepaskan asal menyerahkan Denji. Walau terjungkal kemana-mana, tapi Bim tidak mau mengkhianati Chenso yang merupakan idolanya. Dia pun merubah kepalanya jadi hiu untuk memakan iblis bom. Namun hanya dengan sekali sentuhan, Bim dibuat meledak dan tidak berdaya. Perbedaan kekuatan antara bom dan hiu sungguh keterlaluan. Tidak berselang lama, terlihat sebuah mobil berjalan mendekati lokasi pertarungan. Ternyata mobil itu mengangkut 3 orang Devil Hunter swasta. Mereka pun bersiap-siap untuk membereskan iblis bom. Namun hanya dengan satu jentikan jari, bom berhasil meledakkan ketiganya hingga hancur berantakan. Dikarenakan iblis bom teralihkan, Bim pun kabur secepat kilat dari lokasi kejadian. Iblis hiu itu akhirnya tiba di markas Divisi 2 Biro Keamanan Publik. Kebetulan di situ dia bertemu dengan Aki Hayakawa dan Angel Devil. Sambil kepayahan, Bim meminta bantuan pada semua Devil Hunter. Dia juga mengungkapkan kalau iblis bom adalah rekan dari iblis senjata api. Hal ini sontak membuat Aki kaget. Pun demikian, Bim tidak bisa menceritakan semuanya pada Aki, karena dia sudah berjanji pada Makima. Bim pun berteriak karena Reze mulai mendekat. Nomo yang merupakan senior Aki segera memperingatkan Reze untuk tidak melangkah lagi. Dia juga meminta Aki untuk membawa Denji pergi dari fasilitas ini. Lelaki itu meminta anak buahnya untuk menghubungi markas besar, Fuku Taicho serta seluruh member Divisi 2. Dengan tegas Nomo memerintahkan Kato dan Tanabe untuk menyerang Reze. Keduanya segera menumbuhkan jamur beracun di jantung dan usus Reze. Reze pun langsung mimisan dan muntah darah. Sekalipun iblis bisa meminum darah dan beregenerasi, tapi Kato dan Tanabe mengklaim bahwa jamurnya tidak akan hilang dari tubuh targetnya. Selanjutnya, mereka hanya perlu mengulur waktu saja hingga Reze meregang nyawa. Tapi Reze malah menarik tuas dan meledakkan lehernya sendiri. Setelah kepalanya terputus, Reze melemparkan bagian tubuhnya tersebut hingga menyeruak ke dalam gedung Divisi 2. Kepala itu pun meledak hebat hingga menewaskan banyak Devil Hunter. Reze yang telah berubah menjadi iblis bom langsung mengobrak-abrik seluruh ruangan. Dia lantas meminum darah beberapa orang untuk memulihkan fisiknya. Ledakan besar tadi membuat Nomo terluka parah. Ketika iblis bom hendak menghabisi Nomo, tanpa disangka seekor iblis rubah langsung memakannya.
Ternyata serangan yang menyelamatkan Nomo tersebut berasal dari Fuku Taicho, atau wakil kapten Divisi 2. Sayangnya, iblis rubah seketika menghilang karena tidak menyukai aroma darah iblis bom. Nomo dan Fuku Taicho mau tidak mau harus menghadapi iblis bom secara frontal. Di luar gedung, Aki dan yang lainnya bersiap-siap melarikan diri dengan mengendarai mobil. Namun sebelum itu dia mendapatkan penglihatan tentang kematian Nomo dan Fuku Taicho. Dan benar saja, detik itu juga iblis bom menghadang mobil Aki sambil menenteng kepala Nomo dan Fuku Taicho. Iblis bom ingin menunjukkan kekuatannya, jadi dia berharap agar Aki mau bekerja sama dengan menyerahkan Denji. Tapi Aki tidak mau dan langsung tancap gas menghindari bom. Bom pun segera meledakkan diri untuk mengejar Aki. Dalam sekejap saja iblis itu berhasil mendarat di atas mobilnya Aki. Saat bom hendak meledakkan mobil itu, Galgali segera melesat dan menendang iblis tersebut. Ternyata Aki sudah memprediksi hal ini dengan meminta bantuan pada Divisi 4. Galgali pun melesatkan tendangan terkuatnya pada bom. Namun serangan itu terasa lemah dan dapat ditangkis iblis bom dengan begitu mudah. Merasa musuh yang dihadapinya sangat kuat, Galgali langsung berteriak dan meminta Kobeni mengganti strategi. Lelaki itu kabur begitu saja memasuki gedung, sementara Kobeni yang sangat ketakutan nampak merangkak gemetaran. Walau melesat dengan kecepatan tinggi, tapi mobil Aki masih saja terkejar oleh bom. Tapi Aki tidak mau menyerah, dia tidak akan pernah memberikan Denji begitu saja. Denji pun mulai sadar karena sebelumnya telah meminum darah Angel Devil. Parahnya, dia langsung berubah menjadi Chainsaw dan ingin membuat perhitungan dengan bom. Walau Aki meminta Chainsaw agar tidak bertindak gegabah, tapi iblis gergaji itu tidak mau mendengarkan. Dengan penuh emosi, Chainsaw menyadari akan sesuatu, bahwa semua gadis yang dikenalnya selalu saja berakhir dengan ingin membunuhnya. Chainsaw memang tidak mengerti mengapa semua orang ingin mengincar jantungnya. Entah apa alasannya, tapi iblis gergaji mesin itu sudah tidak peduli, apalagi dia sudah memiliki Makima. Mendengar nama Makima, Bom langsung sadar bahwa Denji atau Chainsaw Man tidak mungkin bisa direbut. Keduanya pun bertarung dengan beringas. Chainsaw terhempas kemana-mana akibat serangan iblis bom. Ledakan yang dihasilkan bom luar biasa besar. Iblis itu menekan Chainsaw hingga menghancurkan banyak sekali bangunan dan fasilitas kota. Hal ini menyebabkan banyaknya korban jiwa yang bertumbangan. Ledakan itu juga membuat Chainsaw kehilangan tubuh bagian bawahnya. Bom lantas mengangkat Chainsaw dan meledakannya berulang kali. Pemandangan mengerikan ini disaksikan secara langsung oleh para masyarakat di lokasi kejadian. Kondisi Chainsaw pun benar-benar sangat gawat setelah menerima ledakan berulang itu. Saat iblis bom hendak pergi, tanpa diduga Aki muncul dan menebas lengannya. Hal ini pun membuat Chainsaw terlepas dari cengkraman iblis ledakan itu. Aki memprediksi setiap gerakan bom dan segera melepaskan tebasan. Sekalipun mampu melihat masa depan beberapa detik, tapi jika salah langkah maka nyawa Aki jadi taruhannya. Aki pun akhirnya terpojok dan akan tereksekusi. Untungnya Galgali kembali muncul dan segera menolong. Di sini Bom mulai kehabisan waktu dan tenaganya. Oleh karena itulah dia memanggil iblis topan untuk membantunya.